Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Matnul Ghayah wa Takrib atau Matan Takrib atau yang sering disebut dengan Matan Abi Suja. Cuma di sini saya pakainya kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Jadi ada matan takribnya, ada dalil-dalilnya. Nah, fikih Syafi'iyah. Jadi alhamdulillah sudah sampai di sholat istisqa kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal pada menjelaskan tentang sholat minta hujan. Wa sholatul istisqa'i masnunatun, dan bermula sholat istisqa itu disunnahkan. Jadi hukum sholat istisqa itu sunnah. Tentunya sunnah itu ketika sudah tidak turun hujan. Kita butuh kepada hujan, sementara musim kering datang nggak ada hujan. Ketika itu sunnah untuk melaksanakan sholat istisqa, artinya sholat minta hujan. Faya'muruhumul imamu bittaubati was-shadaqati wal khuruji minal madhalimi wa musalahatil a'da. Maka ini sebelum sholat istisqa, maka memerintahkan akan mereka masyarakat muslim al-imamu oleh imam. Oleh imam ini maksudnya imam penguasa biasanya. Namun kalau keadaan sekarang ya siapa saja, imam-imam yang di kampung atau imam masjid atau tokoh masyarakat yang menjadi teladan, ya, guru pengajian misalkan, orang-orang alim yang menjadi contoh bagi masyarakat juga bisa. Faya'muruhum, maka memerintahkan akan kaum muslimin oleh imam bitaubah, untuk taubat yang pertama. Ya. Jadi imam itu memerintahkan masyarakat untuk bertobat. Jadi bertobat itu hukumnya wajib walaupun tanpa perintah imam. Cuma begitu diperintahkan oleh imam jadi double, memang setiap saat itu mesti taubat. Memerintahkan akan mereka oleh imam bitaubah, untuk bertobat, wassadaqah, bersedekah, wal khuruji minal madzalim, keluar dari segala kedzaliman-kedzaliman. Kalau pernah mengambil punya orang dikembalikan. Wa musalahatil a'da, memerintahkan untuk berdamai dengan musuh-musuh. Artinya kita punya musuh, mungkin bersiteru dengan saudara, sahabat, segala macam. Ini saatnya berdamai. Kenapa dianjurkan taubat, sedekah, keluar dari kezaliman dan berdamai? Karena inilah penyebab terputusnya hujan. Ini maksiat itu bisa membuat hujan terhenti. Artinya Allah bisa menghalangi rahmat hujan dengan sebab kita berdosa, kurang sedekah, banyak menzalimi orang lain, dan suka bermusuhan. Maka imam memerintahkannya. Ya, masnunatun 2 di sini ya. Rawahul Bukhariyu, meriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kita lihat di sini dalilnya. Rawahul Bukhariyu, meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 966 dan oleh Imam Muslim 894. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja. Nabi keluar ilal musalla, ke tempat salat, fastasqa, maka minta hujan ianya Nabi. Fastaqbalal qiblah, menghadap ya Nabi akan kiblah. Wa qala baridaahu, membalik ya Nabi akan ridanya. Nanti kita jelaskan kenapa Nabi membalikkan ridanya. Wa shalla rak'ataini, dan salatnya Nabi 2 rakaat. Wa fi riwayatin indal Bukhari, dan dalam satu riwayat yang lain menurut Imam Bukhari, jahara fihima bil qiraah, Nabi menjiharkan dalam 2 rakaat salat istisqa, sama seperti salat Idul Fitri, jiharkan bacaannya. Wasiyami salah sati ayamin, ini masih ya'muruhul imam, memerintahkan akan kaum muslimin oleh imam dengan puasa 3 hari. Jadi anjuran puasa 3 hari sebelum tiba harinya melaksanakan salat. Artinya begini, dalam sholat istisqa itu prosesnya ada 3. Paling sempurna yaitu
Sholat 2 rakaat, kemudian sesudahnya nanti sunnah berkhutbah, kemudian berdoa dalam khutbah. Itu paling sempurna. Atau ada juga prakteknya berdoa saja tanpa sholat, berdoa dalam khutbah Jumat misalkan. Atau tanpa khutbah, tanpa sholat, tapi berdoa saja sesudah sholat atau dimanapun. Boleh juga doa istisqa seperti itu. Ini ceritanya imam menentukan hari khusus, hari bulan kita akan ke lapangan untuk sholat istisqa. Jadi sebelum tiba waktu sholat hari H yang sudah ditentukan, dianjurkan untuk bertobat dulu, banyak bersedekah, kembalikan barang-barang orang yang pernah kita zalimi atau hak-hak orang, berdamai. Kemudian anjuran puasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari. Nanti 4 hari pas ketika melaksanakan sholat. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi siyabi bidlah. Kemudian keluar ianya imam bihim dengan mereka kaum muslimin fil yaumir rabi' pada hari yang keempat fi siyabi bidlah dalam pakaian bidlah. Pakaian bidlah itu bukan pakaian mewah tapi pakaian kerja, pakaian biasa. Jadi imam menyuruh kita masyarakat untuk puasa 3 hari. Tentunya imam juga puasa, bukan memerintahkan doang. Kemudian keluar imam dan masyarakat keluar pada hari yang keempat. Dalam hari yang keempat ini juga dianjurkan masih dalam kondisi berpuasa. Berarti puasanya 4 hari. Jadi keluar dalam pakaian bidlah. Pakaian bidlah artinya pakaian kerja. Pakaian bukan pakaian mewah. Ini siyabul mihnah, pakaian kerja, wal amal, pakaian kerja, allati la ajiba biha wala khuyala, bukan pakaian kemegahan, bukan pakaian kesombongan. Wastikanatin wa tadarru. Kemudian keluar ianya imam dengan mereka kaum muslimin dalam hari yang keempat dalam pakaian yang pakaian kerja, wastikana, dan dalam keadaan istiqanah, tenang, khusyuk, wa tadarru'in, dalam keadaan menghina diri, tadarru' menghina diri. Istiqanah ini tenang, damai. Kemudian tadarru' ini menghina diri, tazallul. Wa yusalli bihim raka'ataini ka salatil aidaini, dan sholat ianya imam dengan mereka kaum muslimin tadi raka'ataini akan 2 rakaat ka salatil aidaini seperti sholat 2 hari raya. Jadi sholat istisqa itu sama seperti sholat hari raya. Artinya sholat hari raya itu kalau rakaat pertama sesudah doa iftitah ada takbirnya 7 kali. Rakaat kedua sebelum Fatihah ada takbir juga 5 kali. Sama seperti sholat Aid. Sholat istisqa juga seperti itu. Kita lihat, summa yakhtubu ba'dahuma. Kemudian khutbah ianya khatib, sunnah khutbah sesudah keduanya 2 rakaat. Khatib berkhutbah. Kita lihat penjelasannya di sini. Rawa Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa ghairuhu, dan lainnya Ibnu Majah, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhian, dalam keadaan tawadhu. Itu arti istiqanah tadi. Mutazallilan, mutabazzilan, menghina diri, mutakhasyian, khusyuk, mutarassilan apa adanya, mutadarrian juga menghina diri. Fa shalla raka'ataini, salat ianya Nabi 2 rakaat, kama yusalli fil aidaini, sebagaimana Nabi salat dalam salat hari raya. Mutadari'an artinya mudhiran liddira'ah, memperlihatkan dira'ah. Apa sih artinya? Wahiyat tadzallul, menghina diri inda talabil hajah. Jadi semacam orang butuh banget ketika meminta. Itu arti mutadari'an.
Jadi sholat 2 rakaat seperti sholat hari raya. Artinya yukabbiru fil ula, takbir ianya imam dan makmum pada rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Begitu. Kemudian khutbah. Khutbah juga seperti khutbah hari raya. Cuma bedanya dalam khutbah hari raya takbir. Di khutbah pertama takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau di khutbah sholat istisqa, ganti takbir itu diganti dengan istighfar. Begitu alhamdulillah. Atau yang pertama assalamualaikum, baru langsung astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Jadi seperti sholat hari raya, cuma hari raya takbir, di istisqa diganti takbir dengan istighfar. 5 tadi summa yaktubu ba'dahuma, khutbah hanya khatib sesudah keduanya 2 rakaat. Ini dalilnya nomor 5. Rawa Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkatanya Abi Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi, Nabi keluar pada suatu hari untuk minta hujan. Fa shalla bina raka'ataini, Nabi salat dengan kami 2 rakaat bila adzanin wala iqamah, tanpa azan dan tidak iqamah. Summa khatabana, kemudian berkhutbah ianya Rasulullah kepada kami, wa Allah, berdoa ianya Nabi kepada Allah, wa hawwala wajhahu, memalingkan ianya Nabi akan wajah beliau ke arah kiblat, nahwal kiblah, rafi'an yadaihi, hal keadaan Nabi mengangkat 2 tangannya. Artinya ketika Nabi berdoa dalam istisqa itu Nabi mengangkat 2 tangan. Summa qallaba ridahu, kemudian membalikkannya Nabi akan rida beliau. Bagaimana Nabi membalikkan rida? Faja'alal aiman, menjadikan Nabi akan yang kanan dari rida alal aisar, menjadi sebelah kiri. Wal aisar alal aiman, rida sebelah kiri diputar ke sebelah kanan. Kalau nggak salah alasannya di sini, kalau nggak salah ingat saya dalam kitab nah kayaknya, kenapa diputar ini sebagai tafaul. Tafaul bahasa Acehnya simpena. Mengambil sempena artinya mengharapkan sebagaimana rida terbalik, supaya berbaliklah keadaan dari keadaan kering kerontang menjadi keadaan subur makmur. Itu salah satunya hikmah atau alasan dari membalikkan rida, memutar rida ketika khutbah istisqa. Wa yastaghfiru fi khutubataihi, dan istighfar ini sudah bukan hadis lagi kelihatannya. Istighfar ianya khatib dalam 2 khutbahnya badalat takbirat, sebagai ganti dari takbir-takbir allati fi khutbatal aidaini, sebagai ganti takbir-takbir yang ada dalam 2 khutbah. Ya, seperti tadi, kalau dalam khutbah hari raya berarti di situ takbir, ini diganti dengan istighfar dalam khutbah istisqa. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepada kamu, midrara, hujan yang terus-menerus. Jadi midrara artinya kasirat, dari banyak turunnya. Matoran mutatabian, kasiran, hujan yang terus-menerus yang banyak, tapi nggak sampai banjir. Khutbah. Wa yuhawwilu, ini udah. Khutbah ianya khatib sesudah 2 rakaat istisqa, wa yuhawwilu ridaahu, kemudian memalingkan ianya khatib akan ridanya. Udah tadi. Wa yuksiru minad doa, dan memperbanyak ianya khatib dari doa wal istighfar, dan istighfar. Dan ini bukan hanya khatib, ini anjuran dalam khutbah memang banyak berdoa dan istighfar. Kemudian bagi para jamaah juga dianjurkan banyak berdoa. Berdoa dalam hati atau berdoa secara jihar. Jadi kalau imam yang berdoa berarti cukup mengaminkan. Pada kesempatan yang lain ketika imam sudah selesai berdoa, kita dianjurkan juga berdoa. Wa yada'u bidu'ai Rasulillah, kemudian dan berdoa ianya khatib dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doa Rasul? Wahwa, dan bermula dianya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma ja'alha suqya rahmah,
Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala taj'alha suqya azabin wala mahkin wala bala'in. Ya Allah, jadikan olehmu akannya hujan suqya rahmah, akan hujan rahmat. Wala taj'alha, janganlah engkau menjadikan akannya hujan suqya azabin, akan hujan azab. Wala mahkin, tidak pula hujan mahkin. Mahkin itu menghapus keberkahan, bukan hujan penghapus keberkahan. Wala bala'in, bukan hujan bala. Wala hadamin, bukan hujan yang membawa keruntuhan. Wala gharakin, bukan hujan yang menyebabkan jadi tenggelam, jadi banjir, bukan. Allahumma 'alad dirabi wal akami. Ya Allah, 'alad dirabi. Maksud 'alad dirabi, ya Allah turunkan olehmu akan hujan 'alad dirab. Dirab ini jamak dari daribin, artinya bukit-bukit kecil. Wal akami juga jamak dari akamah, artinya tempat-tempat terkumpulnya tanah. Bisalah kita artikan sebagai bukit kecil. Allahumma 'alad dirabi wal akami. Allah, turunkan olehmu akan hujan ke bukit-bukit kecil yang ada di sekitar kami. Wal akami, tempat-tempat gundukan-gundukan tanah. Wa manabitis syajari, dan turunkan hujan olehmu ya Allah kepada tempat-tempat tumbuh pohon. Wa butunil audiyah, dan ke perut-perut wadi. Perut-perut wadi artinya lembah, ke lembah-lembah. Allahumma hawailana wala alaina. Ya Allah, turunkan olehmu akan hujan hawailana, di sekitar kami. Wala alaina, bukan di atas kami. Artinya hujan enggak harus menimpa kepada tubuh manusia. Ya, jadi hujan yang diminta turun di sekitar, di sawah, di bukit, di gunung, di kebun, dan seterusnya. Itu maksud hawailana. Ya Allah, turunkan olehmu akan hujan hawailana, di sekitar-kitar kami. Wala alaina, bukan di atas kami. Allahumma skina ghaisan mughisa. Ya Allah, turunkan olehmu akan hujan. Allahumma skina, deruskan olehmu kepada kami, turunkan olehmu kepada kami ghaisan. Ghaisan artinya mataran, akan hujan. Mughisan, mughisan artinya mungkidzan minasyiddah, akan hujan. Mughisan, hujan yang menolong, ya, hujan yang menyelamatkan kami. Ada juga yang mengartikan mughisan itu musybi'an, hujan yang cukup. Musybi' kenyang, hujan yang cukup. Mungkidzan menyelamatkan. Muhyi ada juga, hujan yang menghidupkan tumbuhan dengan izinmu ya Allah. Banyak arti dari mughisan. Ya Allahumma asqina, ya Allah turunkan kepada kami ghaisan, hujan. Mughisan, hujan yang menyelamatkan. Kalau di sini kita artikan menyelamatkan dari musibah. Hani'an, hujan yang membawa kegembiraan. Mari'an, mari'an, hujan yang membawa akibat baik. Mari'an itu membawa akibat baik. Mahmudul akibah, hujan yang membawa akibat baik. Mari'an, hujan yang mari'an. Mari'an artinya membawa kesuburan. Allahumma asqina, ya Allah turunkan kepada kami ghaisan, hujan. Mughisan, yang menolong, yang menyelamatkan. Hani'an, yang menyenangi. Mari'an, mari'an, yang membawa akibat baik. Mari'an lagi, yang membawa kesuburan. Sahan, amman ghadakan tabakan mujallila. Sahan, sahan artinya apa ya? Syiddatul waqi' 'alal ardi, jatuhnya kuat, tegap. Hujan yang tegap lah, bukan hujan dikit-dikit doang. Hujan yang bukan hujan padat, hujan batu, bukan. Maksudnya jatuhnya terasa gitu, bukan hujan yang sedikit banget. Itu arti sahan. Syiddatul waq'ah, jatuhnya terasa. Aman lagi, yang umum, hujan yang umum, merata. Ghadakan, ghadakan itu ghadakan apa ya? Ghadakan, ghadakan artinya kasiran, banyak ya. Ghadakan itu banyak, hujan yang
aman yang rata, ghadakan yang banyak, tobakan juga banyak artinya. Tobakan juga banyak. Ya, banyak artinya cukup memenuhi semua lembah-lembah, kebun-kebun. Jadi banyak. Tobakan. Mujallilan lagi yang rata, hampir sama semuanya. Mujallilan rata umum. Daiman terus-terusan ila yaumiddin hingga hari kiamat. Artinya kita mohon supaya jangan ada musim kering kerontang, senantiasa ketika butuh hujan Allah memberikan hujan. Allahumma asqinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, berikan kepada kami akan hujan, janganlah Engkau jadikan kami dari golongan orang-orang yang putus asa dari rahmat-Mu, putus asa karena tidak turunnya hujan. Allahumma inna bil ibadi wal bilad. Allahumma ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba wal bilad negeri minal juhdi. Biasanya juhdi di sini jahdi. Ya Allah, sesungguhnya bil ibad dengan hamba-hamba wal bilad negeri-negeri minal juhdi daripada keberatan, kesukaran, wal ju'i kelaparan, wadangki kesempitan itu ma ini isim inna, khobarnya bil ibad. Itu ma la nashku, itu ada sesuatu yang kami tidak mengadu, la nashku, yang kami tidak mengadu illa ilaika melainkan kepadamu. Artinya, arti doanya, ya Allah, ada hal-hal yang kami tidak mengadu melainkan kepadamu, yaitu hal yang menimpa hambamu, menimpa negerimu berupa kesukaran, kelaparan dan kesempitan. Begitu lebih kurang arti doa. Allahumma. Oh, di sini ada nih. Ad-dirab jam'u darabin wa huwal jabalus saghir, bukit kecil, ya. Wal akam jam'u akammah wa hiya turabul mujtama, tanah yang terkumpul. Ghaisan matoran mughisan mungkidan minasyiddah hani'an thayyiban la yanghusuhu syai'un mari'an mahmudul aqibah munmiyan mari'an mukhdiban firra'a. Udah seperti yang penjelasan tadi. Al-juhdu al-masyaqqah ad-dangki az-zaik sempit. Allahumma ambit lana zar'a, ya Allah tumbuhkan olehmu bagi kami az-zar'a, akan tumbuh-tumbuhan. Wa adirra lana ad-dar'a, dan curahkan olehmu bagi kami akan dar'a. Dar'a ini kantong tempat susu. Arti wa adirra, kita mohon kepada Allah supaya susu-susu kambing itu penuh, banyak susunya. Wa adirra, curahkan, alirkan bagi kami ad-dar'a, akan susu-susu yang banyak. Wa anzil alaina min barakatis sama, turunkan olehmu ya Allah kepada kami dari keberkahan-keberkahan langit. Wa ambit lana, tumbuhkan bagi kami min barakatil ard, dari keberkatan-keberkatan bumi. Wakshif anna minal bala, wakshif, bukakan olehmu, hilangkan olehmu ya Allah dari kami, minal bala, dari bala, ma la yakshifuhu, akan sesuatu yang tidak bisa menghilangkan akannya bala, ghairuka, oleh selain engkau ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah, sesungguhnya kami benar-benar kami mohon ampun kepadamu. Innaka kunta ghaffara, karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah engkau itu maha pengampun. Fa arsilis samaa alaina midrara, maka turunkan olehmu akan langit, turunkan hujan, maksudnya alaina kepada kami, midrara, terus menerus hingga cukup. Ya, luar biasa nih doa. Wa yaghtasilu fil wadi, dan mandi ianya orang-orang tadi. Nah, mandi ianya fil wadi, dalam lembah-lembah, iza sala, apabila telah mengalir ia. Apabila habis selesai istisqa, apa hari itu langsung hujan atau hari kemudiannya hujan, ada anjuran mandi di sungai, mandi di kali. Wa yusabbihu lirra'di wal baraki, dan bertasbih ianya seseorang lirra'di, karena petir, wal barki dan kilat. Ketika kilat menyambar-nyambar, ada anjuran membaca subhanallah. Bertasbih.
Nah, sebagaimana dalam ayat itu yusabbihur ra'du bihamdih, bertasbihlah oleh kilat dengan memuji Allah. Artinya kilat juga bertasbih. Kita juga bertasbih ketika mendengar guntur kilat dan petir. Sampai di sini. Ya, ini panjang doanya kalau kita baca, tapi sekarang nggak usah dibaca karena sekarang lagi musim hujan. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.